Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 atau sesi ke-12 ya. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai dari aspek ergonomik. Nah, apa sih aspek ergonomik? Ergonomik adalah faktor kenyamanan yang dipengaruhi atau kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, ada beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik. Ada 7 ya, yaitu yang pertama pengukuran dan antropometrik, kedua aspek ergonomik dan stasiun kerja, 3 pencahayaan, 4 suhu dan kualitas, 5 gangguan suara, 6 kesehatan dan keamanan kerja, 7 kebiasaan dalam bekerja. Oke, kita bahas ya satu-satu. Untuk aspek yang berhubungan dengan pengukuran dan antrometrik, yaitu adalah bidang ilmu berhubungan dengan pengukuran tubuh, misalkan tinggi badan, jangkauan tangan. Nah, tujuannya kenapa antrometrik ini atau pengukuran ini? Untuk diperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sebuah jumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi bekerja. Oke, kedua yaitu adalah aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang pertama, memasukkan data. Jadi pekerjaan yang berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Jadi operator misalkan membutuhkan kursi yang baik dan posisi tempat duduk yang baik, papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen dengan sumber yang baik. Lalu akuisisi data dan pengolahan kata. Misalkan pekerjaan lebih banyak menatap layar, biasanya sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter yang baik, dan layar ke layar yang tinggi sehingga dikendalikan misalkan tampilan atau silau yang memadai. Lalu pekerjaan interaktif, biasanya dengan pekerjaan yang variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Lalu apalagi yang diperhatikan dari teknik pencahayaan? Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor dengan memasang filler anti kilau ya. Dan juga tujuan utamanya adalah perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor, antara lain menghindari user dari cahaya terang maupun pantulannya, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibanding dengan kecerahan layar monitor, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada cahaya yang secara langsung dan atau tak langsung. Oke, yang A ini kalau tidak langsung, kalau langsung seperti ini. Langsung ke mata ya. Oke, apalagi yang diperhatikan suhu dan kualitas udaranya ya. Jadi, misalkan dalam bekerja mungkin membutuhkan udara yang baik ya, suhu yang baik. Dan juga misalkan dengan solusinya dengan adanya pengontrol udara atau misalkan yang kita sering sebut AC ya. Oke, gangguan suara. Gangguan suara seperti apa? Contohnya, misalkan ada beberapa hal yang mesti sensitif, misalkan dari perubahan suara. Misalkan manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suara yang tetap asalkan suara itu tidak berlebihan. Misalkan ada beberapa orang yang peka terhadap gangguan ya, atau juga ada orang yang tidak menyukai suara-suara yang mengalami perubahan keras atau tinggi secara rendah, secara tidak beraturan. Yang keenam adalah kesehatan dan kenyamanan dalam kerja ya. Apa itu? Misalkan dari rutinitasnya ya, biasanya juga waktu dalam kerja juga membutuhkan contohnya misalnya seorang sekretaris harus duduk lama, atau misalkan ada beberapa orang yang memang misalkan seperti di teller di bank ya, itu kan tiap hari duduk gitu ya, jadi tidak mungkin kenyamanannya tidak diperhatikan karena dalam beberapa jam dia hanya kerjanya duduk dengan mengoperasikan dari komputer atau program ya. Oke, yang ketujuh yaitu yang terakhir kebiasaan dalam bekerja. Biasanya
dibuat sesantai mungkin dalam bekerja, dibuat senyaman mungkin ya. Jadi bagaimana mengubah posisi duduk atau misalkan mengambil beberapa menit dalam melakukan olahraga kecil atau olahraga ringan ya, atau mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama atau mengambil istirahat sejenak secara periodik. Oke, posisi kerja yang baik, kepala tidak menunduk, posisi bahu dengan santai, posisi punggung yang tertopang, pandangan sejajar dengan komputer, tinggi monitor sejajar dengan pandangan lengan, tangan sejajar dengan lengan bawah, menggunakan bantalan lunak misalkan untuk menopang paha bagian bawah. Mengatur benda-benda dalam jangkauan, kaki pada bantalan kaki, karena misalkan jaraknya terlalu tinggi ya mejanya. Oke, silakan dikerjakan untuk latihan pertemuan ke-12 ini ya. Ini nomor 1 apa dijawab, nomor 2 apa, sudah, nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke. Dan nomor 5. Oke, jika ada yang mau ditanyakan mengenai aspek ergonomik ini, silakan isi kolom komentar ya untuk pertanyaan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu yang